Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. 11 cahaya memudar di udara. Kemudian dia samar-samar bisa melihat bahwa di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat terdistorsi, dijiwai dengan niat membunuh yang sangat tajam yang segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah-olah Dewa Iblis Sitri tidak memperhatikan asasin heroik ini, dia terus melantunkan sihirnya. Sosok terwujud itu terus menjadi lebih jelas, seolah-olah versi raksasa dirinya mulai terbentuk di dunia ini. Pengaruhnya terhadap benteng pengusir iblis terus tumbuh lebih besar, saat mata para prajurit penuh hasrat. Berkat alam pembantaian Cair, mereka bisa menahan sihir terlarang sampai batas tertentu, tapi saat ini, dahi Cair sudah berkeringat. Tidak peduli seberapa kuat yang dipilih dewa, betapa perkasa sabit dewa kematiannya, pada akhirnya, dia mencapai batas langkah ke-7. Jika kultivasi Cair telah mencapai langkah ke-9, alam pembantaiannya mungkin bahkan bisa menekan sihir terlarang Dewa Iblis Sitri. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Menjaga ranah tetap aktif hanyalah tindakan putus asa, jika menghilang, para prajurit di bawah akan lebih terpengaruh. Cair menggertakkan giginya, berpegangan dengan menyakitkan. Benar, karena dia mengerti situasinya, dia tidak berani mengendur, saya harus terus maju, untuk menjaganya tetap bertahan sejauh mungkin. Matanya tertuju pada Long Hao Shen, di sisi lain benteng-benteng pengusir iblis. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan padanya. Dia pasti akan membalikkan situasi, karena percaya padanya. Suara meledak dari belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, retakan spasial besar yang memanjang lebih dari 300 meter telah muncul, memanjang ke arah Dewa Iblis Sitri. Itu adalah tindakan 11 Heroic Assassins, serangan bersama dengan satu tujuan, untuk menghentikan sihir Dewa Iblis Sitri. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, saat 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama, untuk memblokir serangan untuknya. Bang, suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu tersebar. 11 sosok memantul kembali pada saat yang sama, menembak beberapa ratus meter jauhnya sebelum stabil. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda, saat mereka secara paksa menghentikan serangan 11 asasin. Mengapa aliansi kuil sangat menghargai kemampuan Long Hao Shen untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia belum menemukan metode apapun untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena mereka telah menderita siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis menggunakan pilar mereka, semakin kuat kekuatan yang dapat mereka tampilkan, dan semakin menakutkan mereka akan muncul. Bukti sempurna dari itu adalah situasi saat ini, pertahanan bersama 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 asasin heroik tidak berdaya. Ketua, apa yang harus dilakukan? Seorang asasin sedang menyeka darah yang keluar dari mulutnya, saat dia bertanya pada Zheng Yue. Mata Zheng Yue agak merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan ini, sihir terlarang Dewa Iblis Sitri sudah tak terbendung. Itu sama sekali tidak mungkin, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat muncul. Napas Zheng Yue terasa cepat, sebagai kepala kuil assassin, dia sudah memprediksi hasil terburuk. Melirik ke 6 pilar Dewa Iblis, dan menggertakkan giginya, dia memberi perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Bunuh. Sementara mereka fokus pada sihir terlarang mereka, kami akan membantai iblis tingkat tinggi mereka. Aku ingin melihat apakah mereka bisa membunuh orang-orang kita sebelum kita membunuh orang-orang mereka. Ini sudah menjadi pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka hanya punya pilihan lain, Zheng Yue tidak akan memberikan perintah seperti itu. Sebagai semuanya berjalan seperti ini, mata 10 asasin lainnya juga memerah. Perintah ini terasa sangat sulit baginya untuk dikeluarkan. Cucunya Zheng Lingxin memimpin pertempuran di dalam benteng pengusir iblis, sementara cicitnya memberikan segalanya untuk menahan sihir terlarang. Jika sihir terlarang Dewa Iblis Sitri selesai, mereka pasti akan menjadi orang yang menanggung beban. Membunuh. 11 asasin heroik berteriak dengan marah. Di bawah pengawasan terkejut para Dewa Iblis,
mereka berubah sama dengan naga liar, menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis. Serangan yang diluncurkan oleh 11 asasin dari langkah ke-9 melawan pasukan iblis bukanlah lelucon. Asasin bukanlah ahli dalam serangan skala besar, tetapi kekuatan serangan mereka dalam skala kecil jauh melampaui kontes bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan iblis dari langkah ke-7 atau ke-8 tidak dapat bertahan, dan untuk sesaat, iblis peringkat tinggi di belakang berada dalam keadaan kacau. Kali ini, itu bukan serangan mendadak, tetapi pembantaian total yang semakin cepat. Ekspresi Dewa Iblis besar segera menjadi tidak sedap dipandang. Alasan mengapa dari langkah ke-9 dari kedua belah pihak umumnya tidak dengan enteng bergabung dalam pertempuran adalah untuk menghindari pembantaian total kedua belah pihak. Kekuatan destruktif dari langkah ke-9 terlalu ekstrim. Dalam kasus ketika mereka bergabung dalam pertempuran melawan musuh dengan peringkat lebih rendah, itu pasti akan berakhir dengan pembantaian berdarah. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan berakhir benar-benar hancur. Sama seperti benteng pengusir iblis tidak tahan dengan sihir terlarang yang kuat dari Dewa Iblis Sitri, tepat setelah sosok Seng Yue mendarat di tanah, sepasang belati bersinar dengan kilap oranye yang menjadi ciri tingkat epik muncul di tangannya. Cahaya oranye menyebar dengan dia sebagai pusatnya, langsung mengikat tubuh beberapa lusin iblis kelas atas. Segera, dia muncul 100 meter jauhnya, berputar seperti gasing yang berputar. Tidak ada yang melihat dengan jelas yang berarti dia menerobos masuk ke dalam barisan mereka, tetapi setiap rangkaian pusaran merenggut nyawa lebih dari 100 iblis. Iblis biasa dari langkah ke-4 atau ke-5 sama sekali tidak memiliki peluang di depan pancaran ini yang menjadi ciri tingkat epik. Adegan yang sama pecah untuk masing-masing dari 11 asasin. Kekuatan penghancur mereka telah tumbuh jauh melampaui serangan tadi malam. Ekspresi Dewa Iblis Sitri menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nyanyiannya sihirnya masih berlanjut, dan sekarang dia sudah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Jika dia berhenti sejenak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dan di atas itu, dia tidak bisa membiarkan 5 Dewa Iblis lainnya menanggapi serangan itu. Jika tidak, jika seorang asasin manusia mengapitnya dan menyela sihir terlarangnya, itu akan menempatkannya dalam posisi dipukuli dan putus asa. Dewa Iblis Sitri harus menyelesaikan sihir terlarangnya terlebih dahulu, untuk terlebih dahulu dengan kejam melakukan serangan fatal ke benteng pengusir iblis sebelum berurusan dengan para asasin dari langkah ke-9 di belakang. Tetapi saat ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak iblis bermutu tinggi yang akan tersisa. Pada saat ini, 6 Dewa Iblis masih belum mati otak. Dewa Iblis Zagan mungkin yang terendah dari 6 Dewa Iblis ini, tetapi setelah berdiri berhadapan dengan benteng pengusir iblis untuk waktu yang lama, pemahamannya tentang kekuatan kuil assassin tidak setengah-setengah. Melihat situasi yang berantakan dan hampir tak terkendali ini, dia segera berteriak liar kepada iblis, memberi perintah. Perintah ini tiba-tiba memberikan kesadaran kepada Dewa Iblis lain yang bergegas bergabung dengannya dalam memberi perintah. Perintah Dewa Iblis Zagan sangat sederhana, setiap pihak harus mundur. Petik 2. Kerugian terbesar para asasin adalah ketidakmampuan mereka untuk melakukan serangan skala besar. Pasukan iblis begitu banyak sehingga bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, asasin ini terbatas jumlahnya. Mereka tidak mungkin menghadiri semua iblis yang datang dari semua sisi, dan dengan serangan fatal yang akan ditimbulkan oleh sihir terlarang Dewa Iblis Sitri, kehadiran serangan pasukan iblis tidak akan banyak mempengaruhi hasilnya. Jadi bahkan jika urutan mundur untuk pasukan iblis akan sangat menurunkan moral mereka, itu adalah metode terbaik untuk mengurangi kerusakan mereka. Tapi rencana Dewa Iblis ini hanyalah sebuah cita-cita. Apakah pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu iblis adalah sesuatu yang bisa mundur hanya dengan diberitahu demikian? Orang-orang di luar mendengar perintah dan mundur, tetapi tidak mudah bagi orang-orang di inti formasi mereka untuk mundur. Untuk sesaat, pasukan iblis menjadi lebih tidak teratur, dan serangan iblis berbilah ganda mulai melemah karena perintah beberapa dewa iblis ini. Untuk sesaat, benteng pengusir iblis berada dalam keadaan kacau balau, dan pasukan udara dan pasukan darat iblis menjadi di luar kendali para dewa iblis. Selain itu, 11 asasin tersembunyi telah menembus jauh di barisan mereka,
oleh karena itu kekacauan hanya memudahkan mereka untuk membantai jalan mereka. Di depan mata mereka, citra wanita yang jauh dan raksasa itu telah menjadi benar-benar nyata, dan sihir terlarang Dewa Iblis Sitri hampir selesai. Wajahnya yang sangat membesar memancarkan senyum menawan, dan cahaya merah muda lembut memenuhi benteng pengusir iblis dalam kehangatan yang membebaskan. Semua prajurit menjadi penuh cinta karena kegembiraan, dan beberapa sudah tidak bisa berhenti merobek pakaian dan baju besi mereka sendiri. Pesona Dewa Iblis Sitri terlalu besar. Tiba-tiba, sinar cemerlang merah muda besar melonjak seolah-olah akhirnya memberi kehidupan pada sosok raksasa itu, menggerakkannya. Sihir terlarang sudah selesai. Dewa Iblis Sitri raksasa perlahan melangkah maju, dengan lembut menggerakkan bentuknya yang menggairahkan. Segera, erangan terdengar di benteng pengusir iblis, dan senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh alam pembantaian Cair telah mencapai titik terendahnya. Cair, meludahkan seteguk darah, sudah diambang kehancuran. Energi spiritualnya sudah melewati batasnya, dan pada saat itu teknik alam pembantaian bisa hancur kapan saja. Pada saat itu juga, bahkan Seng Lingxin tidak bisa menahan diri. Bahkan dia, panglima tertinggi tentara, sangat gemetar, menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Langkah pertama yang dia ambil ini hanyalah awal dari sihir terlarang Dewa Iblis Sitri. Segera, wanita raksasa itu tiba-tiba memulai tarian ringan dan anggun di udara. Setiap langkah sederhana, setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap pandangan menarik yang dia berikan tidak gagal untuk sangat mempengaruhi para prajurit benteng pengusir iblis. Beberapa dari mereka sudah dalam keadaan panik. Beberapa prajurit dengan kultivasi terendah telah melemparkan diri mereka ke barat, jatuh dari atas benteng. Tetapi bahkan dalam kejatuhan seperti itu, tatapan panik di mata mereka tidak ditenangkan sedikit pun. Mereka sudah berada di luar pembebasan dari sihir terlarang Dewa Iblis Sitri. Tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Sitri. Sihir terlarang halusinasi yang kuat. Sihir terlarang ini tidak memiliki kekuatan penghancur langsung, tetapi efeknya bahkan lebih mengerikan dari kematian. Ini mencakup skala yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi dengan kultivasi yang sebanding dengan Dewa Iblis Sitri sendiri. Jika sihir terlarang ini diizinkan untuk dilemparkan, kecuali jika kemauan dan kekuatan mental seseorang mencapai tingkat yang cukup, orang itu pasti akan terpikat. Setelah menyelesaikan sihirnya, bahkan wanita pun akan tenggelam dalam keadaan nafsu, dan menghadapi hasil akhir yang tak terhindarkan, akhirnya mati, terbakar oleh keinginan. Benteng pengusir iblis sudah dalam kekacauan, dan sama seperti mereka, pasukan iblis berada dalam keadaan kacau. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang keluar dari pertempuran ini. Putusan akhir hanya akan menjadi keadaan saling menghancurkan. Tepat pada saat ini, kecemerlangan emas yang tinggi tiba-tiba menerangi langit. Saat itu berkobar, Cair akhirnya mencapai batasnya dan alam pembantaiannya berakhir, saat tubuhnya jatuh ke bawah. Cahaya keemasan lembut menangkapnya, menghentikannya jatuh di benteng. Itu adalah Han Yu. Han Yu sekarang dalam kondisi yang sangat buruk. Kedua matanya diwarnai merah, setelah menangkapnya, bahkan tidak bisa bertanya tentang kesejahteraannya, dia segera melemparkannya ke teras komandan lantai 2 benteng pengusir iblis. Benteng itu terlalu berbahaya. Ribuan pria terbakar dalam keinginan di sana. Jika mereka melihat Cair, yang begitu lemah, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi padanya. Kultivasi Han Yu juga berada di langkah ke-7, tetapi kemauannya jauh di atas dengan peringkat yang sama. Bakatnya yang berbakat, termasuk energi spiritual internal bawaannya yang terdiri dari 80, terwujud tanpa keraguan pada saat ini. Dia juga melihat kecemerlangan emas yang tinggi menyala, dan memiliki satu keinginan saat ini. Dia hanya bisa percaya pada pemilik cahaya itu, bahwa dia akan sekali lagi membalikkan situasi. Benar, cahaya keemasan itu dilepaskan oleh Long Hao Shen. Saat Dewa Iblis Sitri menyelesaikan sihir terlarangnya, matahari di cakrawala yang jauh akhirnya menunjukkan wajahnya. Fajar sampai pada kesimpulan, dan pada saat menjelang dini hari, Long Hao Shen akhirnya merasakan reaksi dari perisai siput ilahi. Segera, itu meletus dengan kecerahan yang tak tertandingi. Energi dataran tinggi spiritual yang terus dituangkan Long Hao Shen,
dan tidak memicu reaksi apapun dari perisai siput ilahi sampai sekarang, hanya ditimbun di dalam perisai siput ilahi matahari dan bulan sampai sekarang. Dan matahari dan bulan seketika selesai menyeberang, Long Hao Shen mendapatkan kembali kendali atas perisai siput ilahi, dan semua energi dataran tinggi spiritual yang tersimpan akhirnya pecah di sekitar. Cahaya multiwarna yang intens naik ke langit, dan kali ini, Long Hao Shen segera merasa bahwa dia telah memasuki keadaan koneksi yang fantastis dengan siput ilahi matahari dan bulan. Tanpa perlu refleksi aktif, dia merasakan kegunaan dan efek dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Saat dia menekan perisai, cahaya warna-warni itu ditembakkan ke arah Dewa Iblis Sitri Raksasa. Ekspresinya akhirnya berubah, dia telah memperhatikan gerakan Long Hao Shen selama ini, dan setelah melihat semburan cahaya multiwarna dari alat ilahi, dia segera membuat tanggapan, pancaran ditembakkan dari pilar Dewa Iblisnya, dengan keras menyerang cahaya yang berasal dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Sosok raksasa yang mengeksekusi tarian nafsu surgawi tiba-tiba menjadi ilusi, dan para prajurit dan perwira yang panik terhenti sejenak. Tapi saat berikutnya, sosok itu mengembun kembali, dan tariannya menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin untuk berhenti. Long Hao Shen tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Iblis Sitri. Sama seperti dia memiliki alat ilahi yang disebut perisai siput ilahi matahari dan bulan, Dewa Iblis Sitri memiliki pilar Dewa Iblisnya. Meskipun pilar Dewa Iblis hanya mirip dengan alat ilahi, sebagian besar ditujukan untuk memperkuat kekuatan Dewa Iblis dan melindunginya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan kultivasinya saat ini. Apa yang harus dilakukan? Long Hao Shen gemetar, akhirnya menemukan solusi. Pada saat itu juga, tubuh bagian atas para prajurit di benteng hampir semuanya telanjang, dan mereka tampaknya mencabik-cabik tubuh mereka sendiri dengan maksimal. Banyak dari mereka meneteskan darah, dan beberapa sudah memiliki tulang yang terlihat, tetapi keadaan pikiran mereka terus memburuk. Di luar benteng pengusir iblis, pembantaian asasin akhirnya mencapai puncaknya. Cahaya multiwarna yang telah melesat menghilang dengan tiba-tiba, dan Long Hao Shen segera terbang ke puncak benteng, menatap lurus ke tarian nafsu surgawi yang jauh. Apa yang merupakan bujukan yang tak tertandingi bagi para prajurit benteng pengusir iblis tidak mempengaruhi Long Hao Shen sedikitpun. Melalui topeng armor yayasan emas Long Hao Shen, mata emasnya terlihat oleh pandangan Dewa Iblis Sitri. Tanpa pikiran kotor apapun, mereka tidak menunjukkan keinginan sedikitpun karena tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Sitri. Dewa Iblis Sitri benar-benar syok. Bagaimana bisa ksatria manusia ini tidak memiliki sisi gelap sedikitpun? Tapi nafsu dan keinginan adalah dorongan manusia yang paling primitif. Mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Pada saat ini, Dewa Iblis Sitri mengetahui dengan pingsannya bahwa mata emas yang lemas ini benar-benar terukir di benaknya. Bidang keahlian Dewa Iblis Sitri adalah serangan ilusi, dengan kata lain, sihir psikis. Sebagai pengguna sihir seperti itu, musuh bebuyutannya adalah musuh yang tidak akan terpengaruh oleh sihir psikisnya. Mata jernih Long Hao Shen telah mengayunkan hatinya, dan segera, efek tarian ilusi mulai berkurang secara signifikan. Tidak bagus. Dewa Iblis Sitri berteriak diam-diam, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Menutup matanya, dia berhenti menatap Long Hao Shen, tetapi hatinya masih terganggu. Jauh di lubuk hatinya, bayangan mata emas ini terus berbinar, dan dia tidak bisa lepas darinya bahkan ketika menutup matanya. Hatinya telah ditandai, kecuali Dewa Iblis Sitri membunuh atau menaklukkan Long Hao Shen, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Secara alami, Long Hao Shen tidak tahu tentang perubahan Dewa Iblis Sitri itu. Tangan kirinya membentur dadanya, dan cahaya multiwarna mulai menyebar ke sekelilingnya, tanda tangan perisai siput ilahi matahari dan bulan. Hanya saja, saat ini menyebar tanpa henti di sekitar benteng. Penyebaran cahaya ini segera menghalangi pandangan tarian nafsu surgawi, serta cahaya dan aura merah muda itu. Di mana-mana cahaya multiwarna berlalu, gerakan panik para prajurit melambat. Hanya, karena nafsu yang kuat masih ada, mereka belum memulihkan seluruh kesadaran mereka sejenak. Karena menjadi perempuan, Lan Yanyu agak terpengaruh seminimal mungkin. Setelah tindakan perlindungan perisai siput ilahi Long Hao Shen,
dia segera kembali ke akal sehatnya dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melantunkan serangkaian sihir cepat. Hujan dingin kemudian mulai turun di benteng. Dari rangsangan hujan yang dingin, para prajurit benteng pengusir iblis yang pulih dari keadaan nafsu ini semakin cepat. Pada saat ini, perisai siput ilahi dari kekuatan pertahanan matahari dan bulan berkurang menjadi yang terlemah. Demi melindungi tarian nafsu surgawi dari pandangan, Hao Shen harus memperluas kekuatan ilahi dari perisai siput ilahi ke skala yang sama besarnya, menundukkan dirinya pada tekanan besar juga. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai penghentian sihir terlarang musuh. Kali ini, pembebasan perisai siput ilahi matahari dan bulan benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali di benteng pengusir naga, perisai siput ilahi dipengaruhi oleh teknik khusus dua komandan iblis dan secara mandiri mentransfer energi spiritual Long Hao Shen ke dirinya sendiri untuk sementara melepaskan kekuatannya sebagai alat ilahi. Tapi kali ini, dengan bantuan Raja Bintang, Long Hao Shen adalah orang yang mengaktifkan kekuatan perisai siput ilahi, dan energi spiritualnya dikompresi sebagian besar sampai saat matahari dan bulan menyeberang. Sementara sebelumnya telah memperkuat kekuatan Long Hao Shen, sekarang perisai siput ilahi matahari dan bulan melepaskan semua energi dataran tinggi spiritual yang terkompresi. Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada di benteng pengusir naga, dan berada di bawah kendali Hao Shen. Dari jauh, benteng itu tampak seolah-olah benar-benar diselimuti lapisan cahaya multiwarna. Cahaya keemasan lembut bergelombang di udara, secara paksa menghalangi tarian nafsu surgawi. Lebih mencengangkan, cahaya multiwarna ini secara tak terduga memantulkannya seperti cermin, membiaskan gambar tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Sitri ke arah pasukan iblis yang sudah berantakan dari langit. Ini tampaknya tidak penting, tetapi tarian nafsu surgawi yang sudah selesai memiliki efek yang lebih besar pada iblis daripada pada manusia. Bagaimanapun, kecerdasan iblis peringkat bawah sangat terbatas, dan naluri mereka jauh lebih kuat. Untuk sesaat, pasukan iblis gerimis dengan lapisan ungu. Para asasin juga terkejut, semua melihat bersama ke arah benteng-benteng pengusir iblis. Cahaya keemasan multiwarna berkilau yang muncul di hadapan mereka memenuhi mereka dengan keterkejutan yang dalam, dan mereka melihat sementara itu tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Sitri. Bahkan dengan kultivasi asasin ini, pemandangan tarian nafsu surgawi memiliki efek langsung pada mereka. Namun, sebagai kultivator yang sangat mendalam dan karakter yang sangat tua, kecepatan nafsu mereka menyala tidak terlalu cepat. Seng Yue bersiul, dan beberapa asasin segera berbalik, sebelum melarikan diri melalui ruang kosong. Karena krisis benteng pengusir iblis mereda, mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Yang terpenting, prioritasnya adalah melindungi diri dari pengaruh sihir terlarang itu. Tidak peduli tipe mereka, semua iblis yang menderita efek dari tarian nafsu surgawi segera menjadi panik. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah iblis berbilah ganda yang berfungsi sebagai umpan meriam. Ini juga alasan mengapa para dewa iblis tidak pernah berani menatap langsung ke Dewa Iblis Sitri. Bahkan para dewa iblis yang berperingkat lebih tinggi darinya tidak mau berurusan dengan Dewa Iblis Sitri. Tanpa kemauan yang cukup, seseorang tidak akan membebaskan dirinya dari sihir emosionalnya. Dewa Iblis Sitri menjadi kosong saat melihat sihir terlarangnya dipantulkan seperti itu. Itu karena di depannya muncul sosok yang sangat besar dengan penampilan yang sama dengannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan 5 dewa iblis lainnya yang menjaganya menjadi terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat ini, pasukan iblis di bawah ini telah menderita kerusakan yang mencengangkan. Tidak bagus. Dewa Iblis Sitri berteriak pelan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, untuk menghilangkan sihir terlarangnya sendiri secepat mungkin. Dia tidak tahu bagaimana Long Hao Shen berhasil mencerminkan itu, tetapi situasi di depan matanya adalah fakta. Jika semuanya berlanjut, setidaknya setengah dari pasukan iblis akan dikuburkan karena sihir terlarangnya sendiri. Long Hao Shen memegang perisai siput ilahi matahari dan bulan dengan keras. Sementara itu, Dewa Iblis Sitri dengan sangat cepat menghilangkan sihir terlarangnya. Tetap saja, itu pantas disebut seperti itu. Dalam hal aktivasi penuh, menghentikannya tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu. Para prajurit di benteng berada di bawah perisai siput ilahi perlindungan matahari dan bulan,
dan secara bertahap kembali ke akal sehat mereka di bawah rangsangan hujan dingin. Setelah gelombang nafsu yang intens ini, mereka menjadi sangat lemah. Banyak prajurit terluka karena luka yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri dalam keadaan panik, dan beberapa meninggal karena kehilangan darah. Tetapi sebagian besar prajurit mampu mengendalikan. Meski begitu, para prajurit yang masih berdiri di atas kaki mereka sangat langka. Hanya yang paling kuat yang masih bisa bertahan. Saat ini, di depan ksatria malaikat cemerlang ini, saat Long Hao Shen mengendarai Raja Bintang dan menyebarkan cahaya keemasan multiwarna dengan lengan kirinya terangkat, dia muncul seperti penyelamat mereka. Itu kepala ksatria suci mereka. Saat ini, kepala ksatria suci menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkal sihir terlarang musuh. Untuk sesaat, setiap ksatria malaikat cemerlang dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Bahkan jika mereka harus merangkak, masing-masing dari mereka memaksa dirinya untuk memberi hormat ksatria ke arah Long Hao Shen. Cai berdiri dengan susah payah, dengan dukungan ibunya. Saat melihat cahaya keemasan multiwarna yang menyilaukan, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya mengalir. Dia tidak gagal untuk memenuhi harapannya, sekali lagi menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, dan membantu kuil assassin untuk selamat dari serangan paling fatal yang pernah mereka derita. Mungkin efek refleksi itu kebetulan, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal siapa lagi yang bisa menghasilkan kebetulan seperti itu. Letupan, cahaya keemasan hancur, dan pancaran multiwarnanya tersebar di langit. Dari saat Long Hao Shen menyelimuti benteng-benteng pengusir iblis dengan cahayanya, hingga sekarang, ketika dia dan Raja Bintang terlihat jatuh, hanya 10 menit telah berlalu. Tetapi selama hanya 10 menit atau lebih ini, dia telah menyelamatkan seluruh benteng pengusir iblis. Tarian surgawi nafsu perlahan-lahan menghilang. Karena penghentiannya yang kuat, Dewa Iblis Sitri masih menderita serangan balik yang parah. Pada saat ini, sudut mulutnya memerah dengan darah merah muda, dan tatapannya dilemparkan ke Long Hao Shen di benteng-benteng pengusir iblis. Bagaimana mungkin sihir terlarangku dihilangkan? Siapa manusia itu? Dia ksatria yang membunuh Sire. Kenapa matanya begitu cerah? Dewa Iblis Sitri mengatakan sambil menggeram kesakitan.